Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ma'in amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam bil jalalaini rahimahumullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirruhuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Kita mulai di pertengahan ayat 11 surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa li abawaihi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi masing-masing dari keduanya, wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, artinya mayat, bagi kedua orang tua mayat. Lalu dibadal dari kalimat minhuma, yaitu likullin wahidin, likulli wahidin minhuma. Itu jumlah li serta kulli tambah wahidin minhuma badal kepada li abawaihi. Badal apa itu? Badal ba'ad min kul. Bagi masing-masing dari keduanya, ibu dan bapak, dapat 1/6. Berapa jatah ayah? 1/6. Jatah ibu 1/6. Mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu walad, jika ada baginya mayat anak. Jika ada baginya mayat itu anak, dzakaran kana au untha, takdirkan kana, laki-laki adalah anak itu atau wanita. Wa nuktatul badal, nuktatul badal, fungsi badal, ifadatun, memberikan faedah, annahuma, sesungguhnya keduanya ayah dan ibu, la yastarikani fihi, tidak berkongsi kedua-duanya padanya 1/6. Kalau sekiranya tidak ada kalimat likulli wahidin minhuma, yang ada hanya wali abawaihi sudusu mimma tarak, bagi kedua orang tua 1/6 dari harta yang ditinggalkan, maka di sini akan memberikan dua pemahaman. Pemahaman pertama, ayah ibu berdua dapat 1/6. Pemahaman kedua, ayah 1/6, ibu 1/6. Akan muncul dua pemahaman, akan muncul khilafiyah lagi. Tapi karena ini berhubungan dengan perkara makan, perkara yang akan dikonsumsi, yang memberi pengaruh kepada ibadah, maka Allah tidak buat di sini sebuah khilafiyah. Allah tidak rancang di sini akan ada khilafiyah, maka Allah jelaskan sejelas-jelasnya, likulli wahidin, untuk masing-masing dari keduanya 1/6. Nah, dengan adanya kalimat likulli wahidin, itu memberi faedah kedua orang tua tidaklah berkongsi pada angka 1/6, tapi masing-masing dapat
1/6. Kapan bapak dapat 1/6? Ketika mayat meninggalkan anak. Kapan ibu dapat 1/6? Ketika mayat meninggalkan anak. Wa ulhiqa bil waladi waladul ibni. Disamakan hukum dengan anak, yaitu anak dari anak. Disamakan hukum dengan anak, yaitu anak dari anak. Ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan ibunya, dia meninggalkan bapaknya, dan dia meninggalkan cucunya. Bukan anaknya, anaknya sudah meninggal duluan. Tapi yang dia tinggalkan itu adalah anak dari anaknya. Nah, anak dari anak laki-lakinya, maaf. Anak dari anak laki-lakinya. Apakah itu cucu perempuan ataupun cucu laki-laki? Maka keberadaan cucu ini mengurangi jatah si ayah. Ayah siapa? Ayah mayat. Kira-kira kalau yang tinggal itu ayah mayat dengan cucu mayat, yang tinggal itu adalah ayah mayat dan cucu mayat, apa hubungan yang tinggal dengan yang tinggalkan? Hah? Apa hubungan mereka ahli waris ini? Hah? Cicit sama buyut mungkin bahasa. Kakek buyut. Karena yang meninggal kakek dia. Yang masih hidup orang tua kakeknya. Sepuh kali. Khair. Maka dalam belajar faraid jangan tanya siapa yang meninggal. Siapa ini sebenarnya yang meninggal? Ya tergantung kepada yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan istri, siapa yang meninggal? Suami. Kalau ditinggalkan ayah ibu, siapa yang meninggal? Anak. Kalau dia tinggalkan suami, kalau yang ditinggalkan istri, dia tinggalkan ayah dan ibunya, jenis kelamin mayatnya adalah jenis kelamin mayatnya? Yang ditinggalkan siapa? Istri dan kedua orang tua. Itu ahli warisnya. Jenis kelamin mayat adalah? Nah, jelas laki-laki. Yang perempuan lagi. Fa illam yakun lahu walad, tinggal dikit, wabil abi jaddu, disamakan hukum dengan bapak, yaitu kakek. Jadi kalau bapak enggak ada, kakeklah menjadi ahli waris. Berapa jatah kakek? 1/6. Kapan jatah kakek 1/6? Ketika mayat tidak meninggalkan anak. Ketika mayat meninggalkan anak. Kalau tidak ada anak bagaimana? Fa illam yakun lahu waladun, maka jika tidak ada baginya mayat itu anak. Yang meninggal ini pengusaha muda, belum kawin, lalu meninggal dunia. Fa illam yakun lahu walad, maka jika tidak ada baginya yang mayat adalah anak, wa warithahu abawa, dan mewarisi akannya mayat oleh kedua orang tuanya saja.
wa warithahu abawahu faqat, dan mewarisi akannya anak oleh orang tuanya saja, abawahu oleh kedua orang tuanya saja, atau bersama suami. Zaujin itu boleh diartikan suami, boleh diartikan istri. Berapa jatah bapak ibunya? Fali ummihis sulus, maka bagi ibunya sepertiga. Maka bagi ibunya sepertiga. Bagi ayahnya berapa? Hah? Bagi ibunya sepertiga. Bagi ayahnya? Bagi ayahnya asobah. Asobah. Dengan dibaca dengan dhamma hamzah, li ummihi. Dan juga boleh dengan kasrah hamzah, kasrahnya hamzah, wa li immihi. Firaran minal intiqal min dhammatin ila kasrah lisaqlihi fil mawdi'aini, karena lari dari berpindah, firar lari dari atau mengelakkan dari, berpindah dari baris dhamma ke kasrah karena beratnya dhamma pada dua tempat. Itu penjelasan tentang ummi. Boleh baca li ummihi, boleh li immihi. Fali ummihi sulus, maka bagi ibunya mayat sepertiga. Artinya sulusul mal, sepertiga dari harta keseluruhan, kalau mayat tidak punya pasangan. Suami nggak ada, istri nggak ada. Atau maya baqa ba'da zauji, sepertiga harta yang sisa setelah jatah suami. Maya baqa ba'da zauji, sepertiga dari harta yang sisa setelah jatah pasangan. Dan diartikan suami, bisa saja yang meninggal itu perempuan, bisa saja laki-laki. Maka zauji artinya pasangan. Dan sisanya bagi ayah, dan sisanya bagi ayah. Titik. Coba antum siapkan kertas, cari. Pertama, ahli warisnya adalah suami. Kemudian ibu. Kemudian abun. Nah. Harta 60 juta. Berapa dapat suami, ibu dan ayah? Kedua, ahli warisnya cuman ibu dan abun. Hanya itu ahli warisnya. Harta sama. Berapa? Ayah, hartanya 60 juta.
Kasus kedua, ibu dan ayah, harta 60 juta. Berapa dapat ibu, berapa dapat ayah, berapa dapat suami. Fatur berapa? Hah? Apri? Saya tinggal 20 juta. Kalau ibu dapat berapa? 20. Bapak? Hah? Bapak berapa? Nggak tahu? Berapa? 40 sisanya. Masa 60 kurang 20 nggak tahu? Ibu dapat sepertiga. Sepertiga dari harta keseluruhan. Sepertiga dari 60, 20. Baki lil abi, sisanya untuk ayah, 40. Sesuai dengan ayat lidzakari mithlu hadhil unsain. Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah, kalau sekiranya yang ditinggalkan itu adalah suami, ibu dan ayah. Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Berapa? Jatahnya persennya? Setengah. Suami setengah. Setengah dari 60? 30 juta. Ibu dapat sepertiga. Sepertiga dari mana? Sepertiga dari sisa. Setelah diambil oleh suami, namanya sulus baki. Itu bahasa fikihnya, sulus baki. Sepertiga dari sisa. 1/10 dari 30, 10 juta. Sisanya untuk ayah berapa? 20. Berapa perbandingannya? Lidzakari mithlu hadhil unsain. Laki-laki dapat jatah 2 kali lipat perempuan. Ayah 20, ibu 10. Itu pertanyaan faraid dasar, itu namanya. Yang dasarnya itu. Kita lanjutkan. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika ada baginya mayat saudara. Ikhwah, berarti ikhwah saudara kandung. Berarti ikhwan saudara seagama. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika ada baginya mayat ikhwatun, saudara kandung. Artinya ithnani, 2 orang. Fasa'idan atau lebih. Dzukuran, laki-laki.
au inathan, atau perempuan, fali ummihis sudus, maka bagi ibunya 1/6. Maka bagi ibunya 1/6. Wal baqi lil abi, dan sisanya bagi ayah. Wala syai'a lil ikhwati, dan tidak ada satu apapun bagi saudara. Tidak ada apapun bagi saudara. Warisu warosa. Kita antum apa tulisannya? Warosa. Hah? Hah? Warisa. Wa irsa. Wa irsa man dzukir ma dzukir, dan warisan orang yang telah disebutkan adalah sesuatu yang telah disebutkan. Warisan seseorang yang telah disebutkan akan sesuatu yang disebutkan mim ba'di wasiyatin, dari setelah wasiat. Titik, belum kita lanjutkan. Di sini kita pahami, kalau sekiranya jenazah meninggalkan ibu, ayah, 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, berapa dapat masing-masing? Coba tulis foto. 1 ibu, kedua ayah, ketiga 1 saudara laki-laki, keempat 1 saudara perempuan. Itu ada juru tulis, kirim aja. Nah, tinggal sambung. Disambung tulisannya. Ummun, abun, akhun, ukhtun. Harta 60 juta. Tulis bahwa abun itu akhun. Itu bukan kertas, papan tulis. Panjang lagi. Ini nulis kayak papan tulis, kayak nulis di buku. Lama mikirnya. Antum cari isunya. Berapa dapat? Harta 60 juta yang ditinggalkan ibu, ayah, 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. Berapa dapat ibu, berapa dapat ayah, berapa dapat saudara laki-laki, dan berapa dapat saudara perempuan? Abu, ibu 10 juta, ayah 50. Ibu 10 juta, ayah 50. Saudara laki-laki, saudara perempuan tidak dapat. Lihat di kitab, di Quran, fa in kana lahu ikhwa, jika ada baginya mayat saudara, baik laki atau perempuan, maka ibu dapat 1/6. 1/6 dari 60 berapa? 10 juta. Baki lil abi, sisanya untuk ayah. Berapa sisanya? 50 juta. Walai syai'a lil ikhwah, enggak ada jatah bagi saudara.
Kata ayah, nanti saya traktir kamu bakso Malang. Keberadaan kamu itu menambah jatah saya 20 juta. Menambah 10 juta. Keberadaan saudara menambah jatah ayah 10 juta. Kalau dia nggak ada, ibu dapat 20, ayah 40. Tapi sebab dia ada, ayah dapat 50, ibu 1. Dia sama sekali nggak dapat. Dia sama sekali nggak dapat. Itu orang ikhlas. Hanya membantu, tapi tidak dapat pamrih, tidak dapat jatah. Lain halnya kalau keberadaan anak ini akan mengurangi jatah suami. Kalau mayat atau mayat tidak meninggalkan anak, suami dapat berapa? Suami dapat setengah. Kalau istri atau mayat meninggalkan anak, suami dapat berapa? 1/4. Anak itu dapat berapa? Anak dapat berapa? Tergantung. Kalau anak perempuan 1,5. Kalau 2 orang 2/6. Kalau ada saudara laki-lakinya, dia ansoba ma'al ghair. Jadi ada anak mengurangi jatah suami, ada anak mengurangi jatah istri. Dalam waktu yang sama, anak itu dapat jatah. Dalam kasus ini beda. Adanya saudara mengurangi jatah ibu, tapi saudara tidak mendapatkan jatah apa-apa. Jatah dia melimpah kepada ayahnya. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang tahu. Kita lanjutkan. Mewarisi orang-orang yang telah kita sebutkan sebelumnya, baik itu ayah maupun ke ibu, anak perempuan, 2 orang anak perempuan, itu setelah menyelesaikan wasiat. Min ba'di tanfidhi wasiyatin, dari setelah merealisasikan, menembuskan. Bahasa terjemahan bahasanya tanfiz itu menembuskan, artinya melaksanakan lah, yang mudah dipahami. Dari setelah melaksanakan wasiat, yusi biha, yang berwasiat ia, si mayat, biha dengannya wasiat, atau setelah membayar hutang, alaihi, yang menjadi kewajiban di atasnya mayat. Yusi itu 2 qiraah. Pertama bina bagi fa'il yusi, kedua bina maf'ul yuso. Min ba'di wasiyati yusi biha audain, yuso biha audain, 2 qiraah situ. Jadi kapan harta warisan dibagi? Setelah semua hutang dilunasi, wasiat dijalankan. Lunas semua hutang, selesai semua wasiat, sisanya baru dibagi menurut ahli waris. Wa taqdimul wasiyati 'ala ad-daini wa in kana mu'akhkharatan anhu fil wafa lil ihtimami biha. Menurut kacamata ma'ani, mendahulukan kalimat wasiat atas hutang, wa in kanat, walaupun ada ia wasiat, mu'akhkharatan anhu, ditunda darinya hutang, diakhirkan darinya hutang, fil wafa, dalam pelunasan, lil ihtimami biha, karena mementingkan dengannya wasiat.
Pahami secara baik. Apa yang pertama sekali kita selesaikan dari harta warisan yang ditinggalkan? Hutang atau wasiat? Hutang. Kalaulah hutang, kenapa wasiat yang disebutkan pertama kali dalam ayat? Yusi biha audain. Menurut ulama ma'ani, itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah wasiat untuk dilaksanakan. Khair. Contoh kasus, nilai kekayaan yang ditinggalkan 120 juta. 120 juta. Hutang dia senilai 40 juta. Hutang dia senilai 30 juta. Hutang dia senilai 30 juta. Wasiat dia sepertiga hartanya. Wasiat dia sepertiga hartanya. Ahli warisnya adalah ibu dan ayah. Ahli warisnya adalah ibu dan ayah. Kasus ini disampaikan sama antum. Tolong selesaikan. Ibu dapat 20 juta. Ayah dapat 40 juta. Wasiat 30 juta. Wasiat 30 juta. Hutang? Hutang tadi berapa? 30 juta. Nah, hutang 30 juta. Wasiat tadi nilainya sepertiga dari harta. Sepertiga dari harta yang mana? Sepertiga setelah bayar hutang. Nah, maka nilai wasiat itu 30 bukan 40. Jadi harta yang ada 120 juta, bayarkan hutang dulu 30 juta. Sisa 90. Sepertiga untuk wasiat. Bayarkan wasiat dulu. Sisa 60. Baru dibagi waris. Nah, jangan sampai wasiat dibayarkan dari sepertiga harta awal. Oh, bangkrut ahli waris. Sepertiga dari 110, 40 wasiat. Bayar hutang 30, 70. Sisa berapa? Tinggal 50. Hilang jatah ahli waris 10 juta karena salah dalam mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena wasiat itu setelah hutang. Itu catatannya. Wasiat setelah hutang. Maka sepertiga wasiat diambil setelah sisa pembayaran hutang. Dan ahli waris setelah wasiat. Bayarkan dulu wasiat, baru dibagi menurut ahli waris. Titik. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, itu irabnya untuk mubtada, aba'ukum. Khabarnya adalah la tadruna, itu kalian tidak tahu. Ayyuhum, manakah di antara mereka, aqrabu lakum naf'a, yang lebih dekat bagi kalian memberi manfaat, yang lebih dekat bagi kalian memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat kepada diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat dari ayah, ibu,
dari anak-anak, maka pembagian harta warisan tidak diserahkan ke kita, karena kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Fazanna ada alifnya. Fazannu itu isim fa'il. Maka orang yang mengira anna ibnahu amfa'alahu, sesungguhnya putranya lah yang lebih manfaat baginya, sesungguhnya putranya lah yang lebih bermanfaat baginya, fayu'tihil miratha, maka dia akan memberikan akannya putra akan warisan. Fayakunul abu amfa'a, maka bisa saja ayah lebih bermanfaat, bisa saja ayah lebih bermanfaat. Dan dengan sebaliknya, dia menganggap ayahnya yang lebih bermanfaat dalam hidupnya, diberikan semua warisan ke ayahnya, bisa saja anak yang lebih bermanfaat. Wa innamal alimu bidzalik huwallah, hanya saja yang tahu dengan hal itu, yang tahu dengan hal yang mana yang lebih bermanfaat, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, fa farada lakumul miratha, maka mengkadarkan ia Allah bagi kalian akan warisan. Faridatan minallah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman, sesungguhnya Allah ada ia maha tahu dengan makhluknya dan maha bijaksana. Fima dabbara lahum, pada sesuatu yang telah Allah aturkan akannya sesuatu buat mereka. Artinya lam yazal muttasifan bidzalik, Allah senantiasa bersifat dengan demikian. Maka membagikan harta warisan itu serahkan kepada ketentuan syariat. Kalau tidak, kalau ikut nafsu, ikut mahabbah, ikut cinta, ikut sayang, maka orang akan membeda-bedakan, akan berbeda-beda dalam membagi harta warisan. Ada menurut pandangannya anaknya yang bakti, kasihlah harta semua sama dia. Ada menurut pandangan dia orang tuanya yang paling berjasa dalam hidup, kasih harta semuanya. Belum tentu. Dunia dan akhirat belum tentu. Kadangkala dia menganggap anak yang paling tua yang paling bakti, kasih harta lebih banyak. Anak yang kecil tidak. Ternyata ketika telah berjalannya waktu, yang tua tinggal di luar negeri, yang ngurus dia sakit, anak yang kecil. Tapi harta ada keburu dibagi sama yang dewasa lebih banyak. Nah, berarti kita kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, serahkan pembagian harta warisan kepada aturan syariat. Titik. Walakum, bagi kalian, khitab kepada laki-laki, nisfu, setengah, ma taraka azwajukum, harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, illam yakul lahunna walad, jika tidak ada bagi mereka istri itu anak. Harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Siapa kalian? Siapa kalian? Suami siapa? Suami dari istri. Berarti bagi suami dapat jatah
setengah. Kapan? Illam yakul lahunna walad, jika tidak ada bagi mereka istri anak. Minkum, baik anak dari kalian, au min ghairikum, atau anak dari selain kalian. Baik anak dari kalian atau anak dari selain kalian. Siapa kalian? Siapa kalian? Baik anak dari selain kalian. Siapa kalian? Pecinta janda. Dia bilang anak dari selain kalian. Berarti sebelumnya dia sudah punya anak dari suami yang lain. Berarti siapa kalian? Cinta janda. Jadi pecinta janda dapat setengah kalau si janda tidak punya anak. Tapi kalau punya anak dari suami sebelumnya dapat 1/4. Lihat di bawah. Fa in kana lahunna walad, maka jika ada bagi mereka istri, waladun itu anak, falakum, maka bagi kalian sebagai suami hanya dapat rubu', 1/4 mimma tarakna, dari harta yang mereka tinggalkan. Kapan nilai setengah dan nilai 1/4 itu dihitung? Mim ba'di wasiyatin, dari setelah wasiat, yusina biha, yang mereka berwasiat dengannya wasiat, atau setelah bayar hutang. Wa ulhiqa bil waladi fi dzalik, dan disamakan hukum dengan anak dalam hal itu, yaitu waladul ibni bil ijma', anak dari anak laki-laki dengan ijma' ulama. Walaupun istri yang meninggal ini tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan cucu dari anak laki-lakinya, maka suami yang ditinggalkan dapat jatah tetap 1/4. Kan nggak ada anak, istri saya meninggal kan nggak ada anak, memang nggak ada anak, cucunya kan ada. Cucu dari mana? Hah? Cucu dari anak yang meninggal. Anak meninggal mana? Anak meninggal dari suami yang pertamanya. Serasa suami yang pertamanya nggak ada anak. Siapa nama suami yang pertamanya? Bogit. Oh, itu bukan suami yang pertama, itu yang kedua. Yang pertamanya Yono namanya. Oh, berarti saya yang ketiga ya. Udah meninggal baru tahu dia yang ketiga. Jadi sampai ke sana perlu dipelajari oleh si faqih. Bukan main putus saja. Tanya ini siapa ini? Si fulani, si fulana yang meninggal ini siapa? Berapa suami sebelumnya? Ada anaknya enggak? Ada cucunya enggak? Dia main ambil jatah saja. Nanti kalau sudah dibagi, susah dikumpulkan. Nah, untuk memfatwakan hak orang lain tanpa atau merugikan hak yang lain. Lengkap datanya semuanya baru dibagi. Walahunna, bagi mereka. Siapa mereka? Az-zawjatu, istri-istri. Tata'addatna, berbilang-bilang mereka. Ta'addatna, berbilang-bilang mereka. 4 misalnya, atau 3. Aula atau tidak, tunggal. Dia meninggal hanya meninggal 1, 2, 3, 4, jatah istri hanya 1/4. Kalau 1/4 istri 4, berarti masing-masing dapat 1/16.
1/16. Kalau sekiranya hartanya 16 juta, kalau istrinya 1 orang, dia dapat berapa? 4 juta. Tapi karena istrinya 4, satu istri dapat berapa? 1 juta. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan di samping cemburu itu kan merugikan harta. Maka dia nggak mau madu, nggak mau dimadu. Kenapa? Meninggal nanti saya dapat jatah berbagi lagi, bagi lagi. Tapi kalau masing-masing ini dapat 1/4, habis harta suaminya. Istri pertama dapat 1/4, istri kedua 1/4, istri ketiga 1/4, istri 4 1/4, 4/4, 1, habis semuanya. Mereka dengan 1/4 itu kongsi. Lihat sarahnya, ta'addadna aula, mereka berbilang-bilang ataupun tunggal. Kapan istri dapat 1/4? Illam yakul lakum walad, jika tidak ada bagi kalian anak. Fa in kana lakum walad, maka jika ada bagi kalian anak, minhunna, baik dari mereka yang mewarisi, baik dari mereka istri yang mewarisi, au min ghairihinna, atau dari selain mereka, dari istri yang dia ceraikan, atau dari budak yang dia gauli, atau dari anak hubungan syubhat, watak syubhat. Yang jelas suami ini punya anak dari mana saja. Dari mana saja? Pada zina? Pada zina? Tidak. Karena anak zina tidak punya bapak. Artinya dari mana saja, dari istri dia yang sekarang, atau dari istri dia yang sudah dicerai, atau dari istrinya yang sudah meninggal dunia, atau dari budak sahaya yang dia gauli. Falahunna, ketika suami punya anak, maka bagi mereka 1/8 mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Masih berlaku konsep lidzakari mithlu hadzil unthayain. Suami kalau istrinya punya anak dapat berapa? 1/4. Istri kalau suami punya anak dapat berapa? 1/8. 1/2. Suami kalau istrinya enggak punya anak dapat setengah. Istri kalau suaminya punya anak dapat 1/4. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Min ba'di wasiyatin, dihitung 1/4 dan 1/8 tersebut dari setelah wasiat, tusuna biha, yang kalian berwasiat dengannya, au dainin, atau hutang. Wa waladul ibni fi dhalik, anak dari anak laki-laki dalam hal itu sama dengan anak ijma' ulama. Meninggal seorang laki-laki yang cukup kaya raya, ketika sudah meninggal dilunasilah hutang piutang, dijalankan wasiat. Ketika mau membagi warisan, duduklah keluarga semuanya, termasuk istrinya duduk. Jika istrinya duduk, ada pula di tempat yang hadir itu 3 orang yang dia tidak kenal. Tanya sama abang, bang tu siapa tu? So kakak dia tanya, kak tu siapa tu? 3 orang tu, sama cadar tu, tak tahu.
Tamu kali. Tamu mana? Jamaah musyawarah bukan? Tidak ada suaminya. Ternyata ketiga-tiga itu nuntut warisan. Ini surat nikah saya. Suaminya nikah ada lagi. Ini surat nikah saya juga. Ini surat nikah saya juga. Baru sadar isinya. Ternyata dia ini berempat ternyata dan sendirian. Kira-kira kalau 3 orang tu enggak punya surat nikah, dapatkah dia harta warisan? Dapat enggak? Dalam hukum hari ini enggak dapat. Enggak dapat. Maka kalau sekiranya laki-laki menikah dengan satu istrinya secara pemerintahan dan dia nikah istri kedua tidak dengan jalur pemerintahan, istri kedua, ketiga tidak dengan jalur pemerintahan, artinya tidak ada surat nikah, maka suami dikatakan tidak adil. Di mana tak adilnya? Pas bagi harta warisan tadi. Saya istri dia juga. Mana surat kamu? Kalau bisa nikah di bawah tangan, tangannya dah pergi, berarti yang di bawah dah hilang. Nah, nggak dapat dia nuntut. Dia nggak dapat, anaknya nggak dapat. Tapi kalau ada surat nikah, itu yang datang bertiga itu dapat dia. Di bawah kartu keluarga. Ternyata di situ anaknya 10. Sini 15. Kata anak yang ni, saya kira saya dah kaya lepas ni. Ternyata banyak saudara saya. 35 orang. Nah, maka istrinya dapat, anaknya dapat kalau ada surat nikah yang sah dari pengadilan. Maka syarat poligami yang dianggap adil, nikah kedua ketiga harus di KUA. Kalau di bawah tangan itu dianggap tidak adil, kecuali bagi orang yang miskin. Kalau dia mati nggak ada yang bisa dibagi. Nah, khair, kecuali itu nggak masuk hukum tuh. Yang hukum yang tadi yang sebelumnya, kecuali itu dibatalkan. Kenapa? Bisa saja hari ini dia miskin, besok dia kaya mendadak. Walahunna, itu sudah. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan, jika adalah seorang laki-laki, duduk mas, jika adalah seorang laki-laki diwarisi, yurasu itu na'at, sifat, khobarnya dari kana adalah kalalatan. Jika adalah laki-laki yang diwarisi, itu kalalah. Kalalah, apa arti kalalah? La walidalahu wala walada. Tidak ada orang tua baginya, tidak juga ada anak. Itu disebut laki-laki kalalah. Orang tua enggak ada, anak enggak ada. Awim ra'atun, atau wanita turasu kalalatan, yang diwarisi secara kalalah. Bisa dipahami kalalah? Tidak punya orang tua, tidak punya anak. Walahu akhun, dan baginya ay maurus kalalatan, orang yang diwarisi secara kalalah tersebut punya satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan. Walahu, baginya orang yang diwarisi secara kalalah tersebut punya akhun au ukhtun, satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan,
artinya dari seibu. Min ummin, dari seibu. Di mana kita tahunya itu akhun au ukhtun min ummin? Qara'a bihi Ibnu Mas'ud wa ghairuh. Membaca dengannya ummin oleh Imam Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat qiraah Imam Abdullah bin Mas'ud, bacaannya begini. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun au ukhtum min ummin falikulli wahid. Ada bahasa min ummin, walahu akhun au ukhtum min ummin. Itu kiraannya Imam Abdullah bin Mas'ud. Nah, berdasarkan panduan kiraah itulah Imam Jalaluddin menafsirkan akhun au ukhtum min ummin. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, dia tidak punya anak, dia tidak punya saudara kandung, yang dia punya cuma saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Seibu saja. Berapa jatah saudara seibu? Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka bagi masing-masing dari keduanya saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah 1/6 mimma tarak, dari harta yang ditinggalkan. Fa in kanu, maka jika adalah mereka, artinya ikhwatu wal akhawatu, saudara laki-laki dan saudara perempuan minal ummi seibu, aksara min dzalik, lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu maksudnya lebih dari satu orang. Fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berkongsi pada 1/3. Mereka berkongsi pada 1/3. Yastawi fihi, mengambil jatah yang sama, mengambil jatah yang sama pada 1/3 tersebut, zakaruhum wa unsahum, laki-laki mereka dan perempuan mereka. Laki-laki dan perempuan jatah sama. Ini jatah anak ibu. 6 ayat. Anak ibu itu coba untuk buat kasusnya seperti apa? Ini anak ibu saya. Katakanlah Umar itu anak ibu antum. Mana hubungannya? Hah? Ya, kakak beradik, tapi bagaimana jalurnya? Kenapa sampai bilang itu anak ibu saya? Hah? Ini saudara seibu nih. Ini saudara seibu sebapak. Ini saudara satu bapak. Ini saudara satu ibu. Bagaimana bisa terjadi saudara satu ibu? Hah? Mana ada nih? Bapaknya beda, ibunya satu. Nah, jadi orang itu sama kita, ayahnya masing-masing, ibu sama. Mana kisahnya? Saudara seibu. Berapa jatah saudara seibu? Berapa? Masing-masing? Bukan masing-masing, satu orang
1/6. Satu orang 1/6. Kita punya saudara seibu satu orang laki-laki, dapat 1/6. Kita punya saudara seibu satu orang perempuan, dapat 1/6. Kita punya saudara seibu satu orang laki-laki satu orang perempuan, dapat berapa? 1/3. 3 orang saudara seibu dapat 5 orang, 6 orang, 1/3. 3 laki-laki 2 perempuan, 3 laki-laki 2 perempuan, mereka dapat 1/3. Kalau 1/3 itu adalah 20 juta, berapa satu orang? Hah? 4 juta. Laki-laki 4 juta, perempuan 4 juta. Itu maksud dari kalimat yastawi fihi zakaruhum wa unsahum. Mengambil sama pada jatah 1/3 oleh laki-laki dan perempuan. Di situ tidak berlaku hukum lidzakari mithlu hadzil unsain. Kita 20 juta kan, berlima. Kamu perempuan kan, nggak mungkin dapat sama dengan kami. Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Dalam hal anak ibu tidak ada hukum begitu. Anak ibu sama saja, laki dapat sama dengan jatah perempuan. 6. Kita ni bolak-balik le angin. Min ba'di wasiyati yusa biha audain. Jatah 1/3 untuk satu anak ibu. 1/6 untuk satu anak ibu, 1/3 untuk 2, 3, 4, berapa saja jumlah dari saudara seibu. Itu dinilai setelah selesai membayar wasiat yang diwasiatkan dengannya atau hutang yang tidak mudhar. Hal keadaan tidak mudhar, hal dari domir yusi, hal keadaan wasiat tidak merugikan. Wasiat yang tidak merugikan artinya wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta sisa pembayaran hutang. Artinya ghaira mudkhilil darar alal warasa. Wasiat yang tidak memasukkan, tidak menyebabkan datangnya darar kepada ahli waris, bi ayyusa bi aksara minas sulus. Bagaimana bentuk kasus mendatangkan mudarat, yaitu dengan bahwa diwasiatkan lebih dari 1/3. Wasiatan minallah, ira wasiatu masdar muakkad. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Allah Maha tahu bima dabbarahu li khalqih, dengan sesuatu yang Allah aturkan akannya sesuatu untuk makhluknya, minal faraid, dari kadar-kadar. Faraid, kadar-kadar. Setengah, 1/6, 1/4, 1/3 itu disebut dengan kadar-kadar. Halim, Allah Maha Penyantun. Bitakhiril uqubati amman khalafahu, dengan menunda hukuman dari orang-orang yang menyalahi ia akannya Allah. Banyak orang yang menyalahi harta warisan tidak sesuai dengan syariat, tapi Allah tidak turunkan azab kepadanya karena Allah Maha Santun. Wa khassatis sunnatu
tawritha min dzakarin biman laysa fihi mani min qatlin aw ikhtilafi dainin aw ikhtilafi dinin aw rikin. Mengkhususkan oleh sunnah, khassat, mengkhususkan oleh sunnah, menentukan oleh hadis, tawritha man dzukir, mewarisinya orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, suami, istri, ayah, ibu, saudara laki, saudara perempuan, saudara seibu, biman laisa fihi mani, dengan orang-orang yang tidak ada pada dirinya mani, penghalang, dengan orang-orang yang tidak ada pada dirinya penghalang warisan, min qatlin, dari bunuh. Kalau dia membunuh ayahnya, dia nggak dapat warisan. Kalau dia meracuni suaminya, dia tidak dapat harta warisan dari suaminya. Begitu juga beda agama. Beda agama tidak boleh saling mewarisi. Sekiranya ayahnya muslim, pewarisnya adalah non-muslim, maka harta tidak akan dibagi kepada anak non-muslim. Oh, itu berarti kamu merendahkan agama lain, merugikan agama lain. Bukan merugikan agama lain, hukum sebaliknya juga begitu. Kalau sekiranya ayahnya non-muslim, ada anaknya yang muslim, anak yang muslim juga nggak boleh ngambil, nggak boleh. Maka kalau ada kakek yang belum Islam, kalau ketika meninggal dunia diislamin dulu. Oke, Islam lah, biar saya dapat warisanmu. Itu. Juga ada status budak. Nah, ini juga tidak bisa mewarisi. Ada status budak. Hari ini nggak ada lagi status budak. Tilka hududullah. Demikian hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, berawal daripada amril yatama, urusan anak yatim, awal surah An-Nisa kan urusan anak yatim. Kemudian ma ba'dah, satu setelahnya, yaitu urusan warisan. Itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Apa makna hududullah? Syara'i'ahul lati haddaha, syariat-syariatnya Allah yang telah Allah batasi akannya syariat bagi hamba-hambanya Allah, liya'malu biha wala yaqtaduha, supaya mereka hamba mengerjakan dengannya ketentuan dan tidak mereka melampaui batas akannya ketentuan. Jadi semua yang disebutkan itu untuk diamalkan, bukan untuk dilanggar. Wa may yuti'illah wa rasulah, orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fima hakama bih, pada apa saja yang telah Allah hukum dengannya, mau ikut dengan pembagian warisan, membagi harta warisan, mau ngikuti syariat, walaupun dia dapat sedikit. Kalau dia ikut syariat dapat sedikit, yudkhilhu, niscaya Allah akan memasukkan dia, niscaya Allah akan memasukkannya. Boleh dengan ya, yudkhilhu. Boleh juga qiraat dengan nun, nudkhilhu.
Kalau kita baca qiraat nudkhilhu, berarti di sana terjadi iltifatan, berpalingnya redaksi daripada ghaib kepada mutakallim. Kemana dimasukkan oleh Allah orang yang taat dengan aturan Allah? Jannah, ke surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan demikian adalah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar bukan bisa menguasai harta warisan sendirian. Kemenangan yang besar bukan mendapatkan jatah warisan yang besar karena mengambil jatah orang lain. Tapi kemenangan yang besar adalah ketika dia mentaati hukum waris, ketika dia mentaati hukum syariat, walaupun jatah dia sedikit asbab mengikuti hukum syariat itu, tapi dia akan mendapatkan sorga, dan sorga itulah kemenangan yang besar, bukan dunia yang dia pertengkarkan. Contoh kasus yang kita buat tadi bukan enggak pernah berlaku, terjadi di beberapa tempat. Ketika harta warisan dibagi, nongol istri-istri yang lain, yang suaminya enggak menyadari. Yang suaminya memang dia meninggal enggak sadar, yang istrinya ini enggak sadar. Tapi ketika dia mentaati Allah, dia rela membagi. Kamu benar suami saya, istri dari suami saya, betul, tapi kami nikah siri saja. Ya, dia bagi. Bayangkan jatah dia harusnya full 1/4, tapi ada dalam 3 lagi, 1/4 jadi 1/16. Rugi dia sebetulnya secara duniawi. Tapi kalau dia taat kepada Allah, dia dapat kemenangan yang besar, itu surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha, siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sudah dikasih tahu ini warisan mesti dibagi menurut syariat Islam. Ini warisan bukan pusako tinggi, tapi pusako rendah, pusako rendah, hasil pencarian kedua orang tua kita, mesti dibagi menurut syariat Islam. Kenapa kamu yang perempuan ngotot tinggal di situ nggak mau membagi? Kata dia, nggak ada bagi-bagi. Kami anak perempuan dapat semuanya. Berlaku di Minang begitu. Akhirnya saudara laki-lakinya nggak bisa, nggak dapat. Berarti dia telah maksiat kepada Allah, telah maksiat kepada Rasulullah, wa yata'adda hududah, dan dia telah melanggar aturan-aturannya Allah. Jangan kira gampang, jangan kira itu dosa kecil. Yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Yudkhilhu itu pakai 2 wajah, 2 cara. Boleh dengan qiraah yudkhil, boleh dengan qiraah nudkhil. Itu makna daripada bil wajahain. Boleh dengan ya, boleh dengan nun. Walahu fiha, baginya orang yang maksiat kepada Allah, baginya orang maksiat kepada Rasulullah, ada azab yang menghinakan, dzu ihana, yang memiliki kehinaan. Wa ru'ya fid domair fil ayatain lafzuman, dijaga pada domir-domir pada 2 ayat di atas lafaz man, dijaga lafaz man. Mana dia? Wa may yuti'illaha yuti'i, yuti itu mufrad atau jamak? Lihat ayat sebelumnya, wa may yuti'illaha yuti'i, mufrad atau jamak? Mufrad. Ini menjaga daripada lafaz man. Tapi
Tapi sampai di hal itu sudah menggunakan jamak khalidina. Hal keadaan mereka kekal. Kok sudah mereka? Tadi kan mufrad. Siapa yang taat kepada Allah, Allah akan masukkan dia. Harusnya hal keadaan dia kekal. Tapi hal keadaan mereka kenapa berubah? Maka musannif katakan, Imam Jalalain beritahu, pada pangkalnya menggunakan pada domir-domir mempertimbangkan lafaz man, tapi pada khalidin sudah mempertimbangkan makna dari man. Man itu kan maknanya umum. Yang ketiga pada ayat berikutnya, may yaksillaha, yaksi gunakan mufrad huwa, yata'adda huwa, yudkhilhu hu domir mufrad, tapi di ujungnya walahu adab. Nah, yang ini tetap nih, naran khalidan fiha. Khalidan mufrad, walahu mufrad, azabun muhin. Naam. Naran khalidan kan? Bukan naran khalidin. Nah, kalau dibuat khalidin pun bisa. Tapi bukan bisa dirubah ayat Quran. Itu bisa iltifat. Titik. Habis pembicaraan tentang ayat waris. Kita akhiri dengan ayat rumah tangga. Ayat 15 masuk tentang rumah tangga. Wallati ya'tinal fahisyah, dan seseorang yang ia melakukan perbuatan keji. Allati, seseorang. Allati untuk perempuan, artinya seorang perempuan. Ya'tina, yang ia melakukan perbuatan keji, artinya zina. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Fastashhidu alaihinna, maka carilah saksi oleh kalian. Carilah saksi oleh kalian atasnya istri tersebut, arba'atan minkum, 4 orang saksi dari kalian. 4 orang saksi dari kalian. Kalian maksudnya adalah laki-laki. 4 orang saksi dari laki-laki. Maka dalam kitab fikih dikatakan saksi zina harus 4 orang laki-laki. Ai mirijalikum al-muslimin, dari kalangan laki-laki kalian yang muslim. Fa in syahidu, maka jika mereka menyaksikan, ada 4 orang saksi menjadi saksi bahasanya wanita itu berzina. Alaihinna, terhadap mereka, biha, dengannya zina. Apa hukumannya? Kalau sudah terbukti berzina dengan 4 orang laki-laki, maaf, terbukti berzina, terbuktinya itu dengan 4 saksi laki-laki. Jangan salah paham, terbukti berzina dengan 4 laki-laki. Dia terbukti berzina dengan saksi 4 laki-laki, hukumannya adalah fa'amsikuhunna fil buyut, kurung olehmu mereka dalam rumah. Fa'amsikuhunna, kurung oleh kalian, tahan oleh kalian akan mereka, fil buyut, di dalam rumah. Wamna'uhunna min mukhalatatin nas, halangi oleh kalian akan mereka dari bergaul dengan manusia. Sampai kapan? Hatta yatawaffahunnal maut, sehingga mewafatkan akan mereka oleh kematian
artinya malaikatuhu, malaikat-malaikatnya kematian, dikurung dalam rumah sampai mati. Ini hukuman wanita yang berzina yang terbukti dengan 4 saksi laki-laki. Itu awal-awal Islam. Maka di ujung ayat ini Allah memberikan sinyal akan ada perubahan hukum, atau sampai ayyaja'alallahu lahunna sabila, bahwa menjadikan oleh Allah buat mereka jalan lain. Tariqan, apa arti sabilan? Tariqan ilal khuruji minha, jalan untuk keluar darinya rumah. Atau ada nanti perubahan hukum. Umiru bidzalika awal al-Islam, diperintahkan mereka sahabat-sahabat dengan demikian mengurung wanita-wanita berzina dalam rumah sampai mati. Itu di awal Islam, awal-awal Islam. Summa ja'ala lahunna sabila, kemudian menjadikan oleh Allah bagi mereka-mereka wanita yang berzina sabila, jalan keluar, yaitu bijildil bikri mi'atan, dengan mencambuk wanita perawan 100 kali. Ini kalau belum menikah. Masih gadis zina, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Wa taghribuha aman, dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Untuk apa diasingkan? Supaya dia bisa memperbaiki diri di tempat yang baru tersebut. Kenapa mesti dengan cara diasingkan? Karena kalau sekiranya di tempat yang lama, dia susah untuk memperbaiki diri. Pergi dia ke musola, orang lihat-lihat, zina kemarin, udah kena cambuk, tobat. Hanya jadi buah bibir oleh orang. Baik cerita itu baik atau tidak baik, akan jadi pembicaraan yang buat dia malu. Ada lagi ibu-ibu marah anak perempuannya, kamu sholatlah, itu penzina aja sholat, kamu sholat. Kan malu dia. Nah, bagaimana dia bisa memperbaiki diri? Pindah ke tempat yang orang nggak tahu dan dosa dia. Maka ketika dia hadir di masjid, hadir di musola, hadir di pengajian, dia dianggap orang lain tidak mengenal dosanya, dan dia dianggap bergaul bersama. Nanti dia lupa dengan dosa tersebut, terbiasa dengan ketaatan. Itu diantara hikmah diasingkan setahun. Bukan wujud sebuah kebencian, tapi memberikan peluang untuk memperbaiki diri. Apalagi kalau laki-laki, itu lebih parah. Azan dia di masjid misalnya, karena ada tobat, azan di masjid. Ada bapak-bapak nggak ke masjid, saya nggak mau kalau penzina yang azan. Padahal dia udah tobat. Dengan asbab omongan seperti itu, akhirnya nggak ke masjid lagi dia. Lama-lama zina lagi dia. Khair. Itu bagi yang bujang. Tapi yang bagi pernah nikah, warajmul muhsana, rajmil muhsana, atau kepada jildi, dirajamnya wanita muhsana yang sudah bersuami. Itu nggak perlu diasingkan setahun. Kenapa galang? Hukumannya dirajam setahun. Dirajam sampai mati. Nggak perlu diasingkan setahun. Kenapa?
dalam sebuah hadis, wa fil hadis 5 bayanal hadda. Ada 5 situ. Ada. Wa fil hadis 5 lamma. Wa fil hadis lamma bayanal hadda. Dalam sebuah riwayat tatkala Nabi menjelaskan hukuman had, tatkala Nabi telah menjelaskan hukum had, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambil olehmu dari aku, pahami oleh kalian dari aku, sungguh telah menjadikan oleh Allah bagi mereka wanita-wanita berzina sabila, jalan. Hadis sahih Imam Muslim. Jadi ayat hukuman bagi wanita berzina di awal Islam yaitu dikurung di rumah sampai mati, atau kata Allah nanti sampai saya kasih jalan lain, ada solusi lain. Ketika Nabi sudah sampaikan pada umat, solusinya adalah yang masih muda dicambuk 100 kali, yang sudah kawin dirajam sampai mati. Nah, selesai Nabi jelaskan hukum, apa kata Nabi pada umat? Wahai umat, pahami dari saya, ingat hukum ini dari saya. Ini adalah jalan yang telah Allah janjikan kepada penzina di dalam surah An-Nisa ayat 15. Au ya ja'alallahu lahunna sabila. Itulah jalannya. Titik. Walladhani, dan 2 orang dengan takhfif nun, boleh juga tasdid. Walladhani, itu qiraat kedua. Dan 2 orang ya'tiyaniha, yang mengerjakan keduanya 2 orang akannya fahisah, perbuatan keji. Apa maksud perbuatan keji di ayat ini? Zina atau liwat. Minkum, dari kalian, artinya laki-laki. Fa'azuhuma, maka sakitilah oleh kalian mereka berdua. Sakitilah oleh kalian mereka berdua. Bisabbi, dengan dicela. Wadarbi, dengan dipukul. Bin ni'al, dengan sendal. Ini juga ayat sudah mansukh. Kalau wanita dikurung dalam rumah sampai mati. Kalau laki-laki dicaci maki, disakiti, digundulin rambutnya, ditulis di arang di mukanya, tempel kardus di dadanya, tulis di situ penzina, diarak sepanjang kampung, dilempar dengan sendal, diiring pakai beduk. Penzina, mulai Pasaraya sampai Indaru, balik lagi Pasaraya. Nah, itu hukuman dulu. Nah, hukuman dulu. Sekarang, bukan sekarang, maksudnya setelahnya diganti juga dengan ayat rajam atau ayat jilid. Fa in taba, maka jika taubat kedua-duanya minha, darinya perbuatan keji, wa aslaha, dan memperbaiki kedua-duanya akan amalnya, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari kedua-duanya. La tu'dhuhuma, jangan kalian sakiti kedua-duanya. Kalau penzina sudah taubat, jangan disinggung-singgung, jangan disakiti hatinya, biarkan dia dan dukung dia untuk memperbaiki amal. Innallaha kana tawwaba, sesungguhnya Allah ada, ya Allah Maha penerima taubat. Ala man taba, terhadap orang yang mau bertobat. Rahima, lagi Maha penyantun. Wa hadza mansukh, ini ayat sudah mansukh
dengan hukuman had. Cukup insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.